Tapi apakah betul sebenarnya ini hanyalah soal tunggakan pembayaran nilai sewa oleh Bu Susi yang selama ini selalu menunggak? Atau jangan-jangan ada motif yang lain? Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas berkaitan soal judulnya agak genit, adalah Bu Susi akhirnya ditenggelamkan. Teman-teman sekalian, kalau kita menyebut nama Bu Susi, tentu yang selalu muncul dalam pikiran kita tiba-tiba terbayang adalah terngiang adalah istilah tenggelamkan. Bu Susi kemudian menjadi populer dan kata-kata tenggelamkan karena kinerjanya dan karena kebijakannya yang heroik ketika yang bersangkutan dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinet, yaitu adalah kabinet kerja pada periode 2014-2019. Bu Susi pada saat itu kemudian menyedot perhatian publik bukan karena pakaiannya nyentrik, tapi karena sekali lagi adalah karena kinerjanya, karena kebijakannya, dan karena ketegasannya untuk membuat kebijakan yang populis dan tentu berpihak kepada masyarakat. Salah satu yang populer pada saat itu adalah bagaimana Bu Susi begitu berani kemudian menenggelamkan kapal-kapal asing yang selama ini banyak berseliweran, banyak beroperasi di perairan kita untuk kemudian mencuri kekayaan kita, yaitu adalah bisnis ilegal fishing atau praktik pencurian ikan. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas pada berkaitan soal bagaimana kinerja Bu Susi pada saat menjadi menteri. Tapi sekali lagi kita kembali ke judul tadi adalah sekarang ini justru Bu Susi yang bernasib apes. Beliau oleh yang kemudian ditekan pemerintah. Kita tahu dulu bagaimana ketika Bu Susi ke daerah itu kemudian disambut dengan baik. Kali ini justru mereka yang dipersulit. Ingat, Bu Susi sekarang ini sudah bukan lagi menteri. Pada periode kedua, kemudian Bu Susi akhirnya digeser dalam posisinya sebagai Menteri Kelautan. Teman-teman sekalian, ada kemudian banyak prediksi yang menganggap bahwa karena sikap kritisnya lah kemudian mereka tidak kemudian direkrut masuk lagi menjadi menteri. Bukan di situ yang kita bahas sekali lagi. Tapi yang kita bahas adalah nasib apes, yaitu adalah Bu Susi kali ini ditenggelamkan. Apa sebenarnya yang membuat kemudian Bu Susi ditenggelamkan? Itu adalah, kalau ingat teman-teman sekalian, baru saja sekarang ini kita dikejutkan sebuah kebijakan pemerintah daerah, yaitu adalah Pemda Kabupaten Malinau Kaltar Kalimantan Utara, yang kemudian melakukan pengusiran secara paksa atau menggusur maskapai Susi Air keluar dari hanggar Bandara Robert Atti Kabupaten Malinau. Alasannya sangat sederhana, penjelasan dari Pemda bahwa ternyata selama ini maskapai penerbangan Susi Air tidak taat untuk membayar sewa mereka dan sudah melakukan beberapa bulan tunggakan. Hanya saja kemudian penjelasan dari Pemda ini sampai hari ini kemudian publik belum menerima secara full. Bahkan kemudian kembali menjadi tanda tanya besar. Apakah betul sebenarnya ini hanyalah soal tunggakan pembayaran nilai sewa oleh Bu Susi yang selama ini selalu menunggak? Atau jangan-jangan ada motif yang lain? Berapa sih sebenarnya nilai yang harus dibayar atas tunggakan tersebut? Karena publik melihat bahwa sepertinya tidak hanya dalam soal pembayaran sewa yang mengalami tertunda. Dalam berbagai penjelasan Pemda pun seperti disebutkan respon oleh pengacara Susi Air ternyata berubah-ubah. Susi, seperti yang kita kutip di beberapa media termasuk di Twitter mereka, di Instagram, ternyata dan juga melalui pengacaranya, ternyata selama ini sebenarnya adalah Bu Susi sebagai pemilik dari perusahaan tersebut sudah mengajukan perpanjangan untuk sewa terhadap hanggar tersebut. Yang ternyata itu diajukan sejak bulan November 2021. Hanya saja kemudian respon dari Pemda itu kemudian tidak pernah
dinyatakan untuk diterima atau sekaligus dinyatakan untuk tidak diperpanjang lagi. Ada banyak argumentasi yang kemudian muncul dari berbagai informasi. Salah satu alasan yang dibuat pemerintah daerah pada saat itu adalah bahwa hanggar ini akan dipergunakan untuk kepentingan Pemda, sehingga kemudian tidak diperpanjang gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi apa yang kenyataannya, ternyata hanggar itu disewakan kepada salah satu perusahaan penerbangan yang lain. Tidak perlu kita sebut nama perusahaan penerbangan itu gitu ya. Yang jelas bahwa perpanjangan dari Susi Air kemudian akhirnya ditolak, dan yang terjadi adalah eksekusi untuk segera harus keluar, dan bahkan dikeluarkan secara paksa karena pada batas waktu yang diberikan itu kemudian tidak terpenuhi. Meskipun juga pada saat bersamaan klarifikasi dari pihak Susi Air menyatakan bahwa surat pemberitahuan untuk eksekusi paksa itu diterima hanya beberapa saat setelah petugas Satpol PP sudah ada di lokasi. Itulah kemudian dalam cuitan Bu Susi kemudian menyatakan bahwa ternyata kuasa wewenang sekarang ini begitu dahsyat. Teman-teman sekalian, sekedar gambaran saja yang kemudian publik akhirnya bertanya-tanya ada apa. Satu, pertama adalah karena serta-merta ternyata kemudian Pemda tidak memperpanjang sewa kontrak untuk hanggar kepada Susi Air. Apakah karena harga atau karena ada faktor lain? Walau ini menjadi tanda tanya besar. Kalaupun soal harga harusnya ada negosiasi, tapi faktanya adalah ternyata tidak. Penjelasan yang kedua adalah menyatakan bahwa tidak disewakan lagi karena akan dipergunakan untuk kepentingan priority, kepentingan Pemda. Fakta yang lain bahwa ternyata hanggar itu disewakan kepada perusahaan lain. Atas kejadian-kejadian inilah kemudian publik baik menjadi bertanya-tanya ada apa sesungguhnya di balik ini. Bahkan sekarang ini menggelinding, harusnya sejatinya kemudian mendorong bagaimana KPK untuk segera turun mengusut peristiwa ini. Bukan peristiwa pengusirannya saja, karena soal pengusiran secara paksa di bandara itu kemudian sudah direspon oleh berbagai pihak, termasuk dari komisi di DPR RI, yaitu adalah bagaimana kemudian yang menangani transportasi untuk kemudian mempersoalkan karena dipandang banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang menjadi menarik adalah menurut netizen yang banyak berselera di publik bahwa pertama adalah ada dugaan soal permainan di soal proses untuk izin gitu ya, yang kemudian bisa kemudian tiba-tiba Susi Air disalip oleh perusahaan lain. Walau apakah itu betul atau tidak, kita tidak kemudian belum bisa memastikan di sana. Yang jelas bahwa Susi Air akhirnya kemudian dipaksa keluar dan hanggar ini akan dipakai oleh perusahaan yang lain. Teman-teman sekalian, peristiwa ini kemudian memang memantik respon publik untuk kemudian sekali lagi bertanya ada apa di balik ini. Bukan soal personifikasi Bu Susi sendiri, tapi ini adalah soal sebenarnya adalah kinerja Susi Air yang sudah beroperasi selama 10 tahun, yaitu menggunakan hanggar ini dan membuka transportasi udara, merintis dan membuka. Ingat, sebenarnya ini bukan soal bisnis semata, tidak pembicaraan ke sana, tapi implikasi sesungguhnya yang ditimbulkan dengan keberadaan maskapai penerbangan ini. Kalau teman-teman semua ingat, dulu ada maskapai Merpati yang kemudian oleh negara dikhususkan untuk membuka jalur-jalur yang terpencil untuk kemudian bisa menghubung antara satu pulau dengan pulau lain. Tujuannya apa? Supaya kemudian kebinekaan ke-Indonesiaan itu kemudian tercipta. Dan misi itu kemudian terus dilanjutkan oleh Susi Air. Semakin banyak bandara perintis dan pesawat-pesawat yang merintis itu semakin bagus. Tapi bukan berarti harus mematikan perusahaan yang lain. Bagaimanapun juga ini sudah 10 tahun beroperasi di sana. Walau. Tapi sekali lagi, seperti yang disebut oleh dalam cuitan Bu Susi, ternyata kuasa pemerintah sekarang ini ternyata di luar dugaan. Dia menyebutkan bahwa selalu ada kejutan di balik itu. Dan kejutan apa yang akan terjadi kita akan lihat. Yang jelas